Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukran, peserta Laksar CPNS Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ferry Mei Hafnizal SHMH selaku host, dan terima kasih juga kepada Bapak Haji Ibrahim STP selaku mentor saya. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyuluhan tentang Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Cubu. Profil Puskesmas Cubu. Puskesmas Cubu merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Pidijaya. Wilayah kerja Puskesmas Cubu terletak di Gampung Kayajato, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, yang berjarak kurang lebih 8 km dari Jalan Medan Banda Aceh dengan luas wilayah 3.391 km. Puskesmas Cubu terdiri dari desa wilayah kerja. Yang pertama Desa Blang Baru, Desa Kayajato, Desa Blang Sukun, Desa Blangkrung, Desa Aki Nengah, Desa Jimjim, Desa Sarah Panyang, dan Desa Abahlu. Visi Puskesmas Cubu menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan mandiri menuju masyarakat sehat. Misi Puskesmas Cubu yang pertama memberikan pelayanan kesehatan prima, yang kedua menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, yang ketiga meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat, yang keempat meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Nilai-nilai berorganisasi atau berakhlak: yang pertama berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua akuntabel, bertanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Latar belakang: pegawai ASN merupakan unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang mendukung pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Permenkes nomor 43 tahun 2019 menyebutkan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penyuluhan kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan bertanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis selama bertugas di Puskesmas Cubu, Kabupaten Pidijaya, menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di masyarakat sudah dilakukan. Namun belum optimal penyuluhannya sehingga informasi tentang kesehatan tidak tersampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Belum optimalnya penyuluhan juga disebabkan karena kurangnya melakukan sosialisasi serta kurangnya media penyuluhan sehingga informasi tentang perilaku buang air besar yang benar belum optimal di masyarakat. Menurut isu di atas, maka perlu dilakukan pengoptimalan penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Cubu. Tujuan aktualisasi: yang pertama, menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan baik. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Cubu. Yang ketiga, ikut berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Cubu serta dapat memberikan gagasan kreatif dalam pemecahan isu yang ditemukan. Manfaat aktualisasi: bagi Puskesmas, membantu mengoptimalkan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Puskesmas Cubu sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai Puskesmas. Bagi peserta, dapat menambahkan pengetahuan tentang nilai berakhlak. Bagi masyarakat, dapat mendapatkan informasi kesehatan yang disampaikan melalui penyuluhan. Ruang lingkup aktualisasi: yang pertama, ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi tentang penyuluhan perilaku buang air besar sembarangan bertempat di wilayah kerja Puskesmas Cubu dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan 22 Juli tahun 2022. Yang ketiga, rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Penetapan isu: yang pertama,
kurangnya pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi di Puskesmas Cubo keterkaitan dengan Smart ASN. Yang kedua, belum optimalnya penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Cubo keterkaitan dengan manajemen ASN. Yang ketiga, belum optimalnya media promosi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Cubo keterkaitan dengan manajemen ASN. Metode penetapan isu. Dalam metode ini, saya menggunakan metode analisis isu dengan USG, di mana core isu dari isunya yaitu belum optimalnya penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Cubo. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Cubo. Dan yang menjadi gagasan isu dalam rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Cubo. Analisis faktor penyebab dari core isu menggunakan diagram fishbone, yaitu dilihat dari segi lingkungan. Yang pertama, masih tingginya kasus diare di wilayah kerja Puskesmas Cubo. Yang kedua, informasi kesehatan tidak dapat terjangkau ke semua masyarakat. Dari segi sarana, penyuluhan belum menggunakan media leaflet dan video edukasi. Dari segi manusia, yang pertama, masyarakat masih buang air besar di sungai dan di kebun atau di belakang rumah. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku buang air besar yang benar. Dari segi metode, yang pertama, belum maksimalnya penyuluhan dari tenaga kesehatan. Yang kedua, masyarakat kurang paham tentang penggunaan jamban yang benar. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, informasi kesehatan tidak dapat terjangkau ke semua masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku buang air besar yang benar. Yang ketiga, tingginya kasus penyakit diare di masyarakat. Yang keempat, dapat mencemari lingkungan. Rancangan aktualisasi kegiatannya yaitu yang pertama, koordinasi dengan pemimpin. Yang kedua, membuat media leaflet dan spanduk. Yang ketiga, membuat video. Yang keempat, membuat grup WA kader kesehatan. Yang kelima, melakukan penyuluhan melalui mobil keliling atau ambulan mepepet. Yang keenam, penyuluhan melalui kegiatan posyandu. Dan yang ketujuh, evaluasi kegiatan. Kegiatan pertama, berkoordinasi dengan pimpinan tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, konsultasi dengan pimpinan tentang rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan outputnya yaitu arahan dari mentor tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melaporkan jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan outputnya jadwal kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan dengan outputnya ditandatangani lembar persetujuan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Dan penguatan nilai dalam organisasi yaitu cepat dalam bekerja dan unggul dalam memberikan pelayanan. Kegiatan kedua, membuat media leaflet dan spanduk tentang perilaku buang air besar yang benar. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan untuk membuat media leaflet dan spanduk dengan outputnya terkumpulnya bahan untuk media leaflet dan spanduk. Yang kedua, membuat desain media leaflet dan spanduk dengan outputnya tersedia desain media leaflet dan spanduk. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai bahan dan desain media leaflet dan spanduk. Dengan outputnya adanya masukan dari mentor. Yang keempat, mencetak media leaflet dan spanduk dengan outputnya tersedianya leaflet dan spanduk. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Penguatan nilai dalam organisasi yaitu meningkatkan nilai berorientasi pelayanan dan unggul dalam memberikan pelayanan. Kegiatan ketiga, membuat video tentang perilaku buang air besar yang benar. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan untuk membuat video informasi buang air besar yang benar. Dengan outputnya terkumpulnya bahan untuk membuat video tentang buang air besar yang benar. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai bahan dan desain video informasi buang air besar yang benar. Dengan outputnya adanya masukan dari mentor. Yang ketiga, mendesain dan mengedit video informasi buang air besar yang benar. Dengan outputnya tersedianya video tentang buang air besar yang benar. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Dan penguatan nilai dalam organisasi yaitu meningkatkan nilai berorientasi pelayanan dan unggul dalam memberikan pelayanan. Kegiatan keempat, membuat grup WA kader kesehatan. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, konsultasi dengan mentor tentang pembentukan grup WhatsApp kader dengan outputnya arahan dari mentor. Yang kedua, membuat grup WhatsApp kader yang beredar
yang berada di wilayah kerja Puskesmas Cubu dengan outputnya tersedianya grup WhatsApp kader. Yang ketiga, membagikan link grup WhatsApp ke kader di wilayah kerja Puskesmas Cubu dengan outputnya tersedianya link grup WhatsApp kader kesehatan. Yang keempat, membagikan informasi melalui grup WhatsApp dengan outputnya terlaksananya penyuluhan melalui grup WhatsApp. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang prima, dan penguatan nilai dalam organisasi yaitu meningkatkan nilai berorientasi pelayanan dan unggul dalam memberikan pelayanan. Kegiatan kelima, melakukan penyuluhan melalui mobil keliling atau ambulan mepepet. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, konsultasi dengan mentor mengenai penyuluhan tentang buang air besar yang benar melalui mobil keliling atau ambulan mepepet dengan outputnya arahan dan masukan dari mentor. Yang kedua, menyiapkan mobil ambulan dan toa dengan outputnya adanya mobil ambulan lengkap dengan toa. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan mengenai penyebaran informasi tentang buang air besar yang benar dengan berkeliling semua desa wilayah kerja Puskesmas Cubu. Terlaksananya penyuluhan melalui ambulan mepepet. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dan penguatan nilai dalam berorganisasi yaitu meningkatkan nilai berorientasi pelayanan dan cepat dalam bekerja dan melayani masyarakat dengan sigap dan segera. Kegiatan 6. Melakukan penyuluhan tentang buang air besar yang benar melalui kegiatan posyandu. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, konsultasi dengan mentor mengenai penyuluhan di posyandu tentang buang air besar yang benar dengan outputnya arahan dari mentor. Yang kedua, memasang spanduk tentang informasi buang air besar yang benar di tempat dilaksanakan kegiatan posyandu dengan outputnya tersampainya informasi melalui spanduk ke masyarakat. Yang ketiga, membagikan leaflet kepada masyarakat pada saat penyuluhan di posyandu dengan outputnya tersampainya informasi melalui leaflet kepada masyarakat. Yang keempat, memutarkan video informasi buang air besar yang benar dengan outputnya tersampainya informasi melalui video. Yang kelima, melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang buang air besar yang benar dengan outputnya terlaksananya penyuluhan di posyandu. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dan penguatan nilai dalam organisasi yaitu berorientasi pelayanan dan cepat dalam bekerja dan melayani masyarakat dengan sigap dan segera. Kegiatan ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, membuat konsep kuesioner evaluasi dengan outputnya tersedianya konsep kuesioner evaluasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor tentang kuesioner evaluasi dengan outputnya arahan dan masukan dari mentor. Yang ketiga, membuat kuesioner evaluasi dengan outputnya tersedianya kuesioner evaluasi. Yang keempat, mendistribusikan kuesioner evaluasi kepada masyarakat dengan outputnya terdistribusinya kuesioner evaluasi. Yang kelima, merekapitulasi hasil kuesioner evaluasi dengan outputnya terlaksananya evaluasi dan pelaporan. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dan penguatan nilai dalam organisasi yaitu meningkatkan nilai unggul dalam memberikan pelayanan. Jadwal kegiatan aktualisasi. Jadwal kegiatan aktualisasi saya mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2022. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.